Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan menjaga ibadah sebelum Ramadan pergi, dan tentunya masih dengan Ustadz Saleh Sangkola, narasumber kita di kesempatan sore ini, dan juga para ibu-ibu yang cantik dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ikatan Keluarga Sirisori Islam Ternate ya. Baik, kita lanjutkan kembali Taman Kalbu di kesempatan ini di sesi bertanya. Saya akan memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya di kesempatan ini. Adakah yang mau bertanya? Naik lagi Ustadz, 350 orang. Masya Allah. Baik, kesempatan ini saya memberikan kepada yang di depan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Non Watihelu dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ikatan Keluarga Sirisori Islam Ternate, Maluku Utara. Yang menjadi pertanyaan saya di sore hari ini adalah hal-hal apakah yang bisa menggugurkan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Demikian pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita tahan dulu Ustadz ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Saya buka lagi satu penanya ya. Oh iya. Ya. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, baik. Ibu yang di ujungnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Basir Pelupesi dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ikasi Maluku Utara. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, dosa apakah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini 2 pertanyaan yang sederhana ya, tapi ini menarik untuk kita bahas ya Ustadz ya. Ini hal apa yang menggugurkan pahala di bulan Ramadan? Kemudian ada pertanyaan yang berikut juga, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini silakan dijawab Ustadz. Terima kasih pertanyaan yang kedua tadi ya. Kedua ke pertama sesi kedua ya. Ibu, rupanya suaranya mulai hilang, padahal Ramadan belum habis. Hal yang menggugurkan pahala. Oh, hal yang menggugurkan pahala. Jadi puasa ini kita menjaga agar supaya tadi sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis itu, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Supaya kita tidak tergolong kelompok orang yang hanya menerima lapar dan haus saja, pahala sedikit pun tidak mendapatkan apa-apa. Kira-kira hal-hal yang manakah yang itu puasa bisa pahalanya hilang? Nah, ya makanya hadis tadi itu yang tidak mendapatkan pahala apa-apa gugur selama 1 bulan, yaitu puasa tinggal puasa, iri hati jalan terus. Iya, puasa tinggal puasa, dengki jalan terus, puasa tinggal puasa, menghasut jalan terus. Tapi yang paling berbahaya kata Rasulullah SAW, gugur semua amal ibadah kita selama dalam Ramadan, puasa, salat, semua yang kita sudah laksanakan, yaitu dulu cuma al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ibu-ibu mulai siang hari ngumpul 1-2 orang 3 orang di bawah pohon, terus susun itu tanpa duduk. Ibu Nifa kau di bawah, terus kedua Ibu Jamila, yang ketiga Ibu Maryam. Nah, cari apa? Cari kutu. Ketika ia dapat seekor dari bawah itu mulai korek, Ibu Am, kau tidak tahu? Ibu Hadijah, puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Karena dulu cuma mulai ngorek-ngorek, nusuk-nusuk, garo-garo, ulang-ulang, ceritain aib dan kekurangan pada diri orang lain. Tidak pernah ia mengungkapkan kekurangan dirinya, tapi dia senang kalau dia menceritain aib orang.
Memang ibu-ibu sering dapat flu itu karena belum cerita orang pihal. Tapi kalau dia sudah cerita orang pihal, sehatlah dia. Nah, dan ini dalam kehidupan sering terjadi tadi penyakit iri itu. Sering kita bertetangga, apalagi dekat hari raya begini, dia belikan kursi baru, dia mulai dapat pantas sakit. Nah, terus kasih perbaiki ini, mulai tiba-tiba dekat hari raya ini, siapa tahu dia dapat rezeki, dia masukkan mobil baru, dia setengah mati, mendadak masuk rumah sakit. Ini karena penyakit tadi, suka iri hati, sakit hati, imbasnya kan makan hati. Maka Ramadan ini mengikis habis penyakit-penyakit tersebut. Kenapa? Pelajaran di mana yang kita ambil? Ketika waktu buka puasa dengan berbagai macam kue yang berjejeran di atas meja, tapi bukan itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadari. Sesungguhnya Allah tidak mandang, tidak lihat apa yang kita tunjukkan pada saat itu, kue yang bagus-bagus, yang enak-enak, ya. Tapi bukan itu yang Allah lihat. Nabi bilang yang dilihat adalah hatimu, hatimu dan amal perbuatanmu. Apakah sudah sekian hari kita berpuasa itu hati juga sudah berpuasa? Jangan sampai kita tergolong orang-orang puasa karena puasa orang-orang awam, hanya tahu menahan lapar dan haus, sedangkan anggota yang ada ini tidak mampu menahannya. Nah itu tadi, puasa tinggal puasa, lidah ini selalu menceritain aib orang. Jadi itu pertanyaan pertama tadi ya. Jadi gugur pahala puasa kita, tidak batal puasanya, tapi pahalanya hilang. Nah makanya sisa beberapa hari ini dipertahankan supaya kita betul-betul waktu keluar Ramadan mendapat cap, yaitu di pundak kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Nah yang kedua, ini masih ada hubungan dengan pertanyaan pertama. Kalau kita urai jawabannya, nah kira-kira dosa apa yang tidak diampuni Allah selama dalam Ramadan ini? Nah kenapa tadi dari awal saya singgung seorang anak yang tahu akan jeripaya orang tua, ketika waktu buka berpuasa tidak lupa akan orang tua, dia sisipkan doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seluruh dosa Nabi bilang, kalau puasa kita man sama Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hari pertama hingga pada saat ini betul-betul atas dasar iman, mengharapkan ridha Allah, dosa Ramadan yang silam hingga Ramadan ini Allah hapus, terkecuali dua dosa yang tak dapat diampuni Allah. Sekiranya dia tidak taubatan nasuha. Dosa apakah itu? Mensyirikatkan diri kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana Pak Ustadz syirik kita kepada Allah? Yaitu mungkin kita sudah tidak menyembah berhala, tidak muji-muji batu. Tapi yang paling terbanyak di masyarakat kita umat Islam, kadang mungkin dalam Ramadan ini kaki bengkak, tidak ke dokter, lalu temannya usul, ada dukun yang paling bagus, mari kita ke sana. Ketika ke sana dukun melihat, bilang kakimu bengkak ini karena tali bago. Yang tali bago itu teman sendiri. Nah, apabila dia membenarkan, maka salat 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah syirik. Nah, padahal ketika cek in recek, periksa darah, asam urat naik 20 mulu. Nah, jadi hati-hati. Orang syirik bukan cuma menyembah berhala, yang seperti itu. Nah, jadi kita berpuasa ini harus jaga baik-baik. Yang kedua, kita durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin sebelum Ramadan kita berbicara terhadap mereka, mungkin menyinggung perasaan sampai mencucurkan air mata. Nah, apa yang dimau mungkin kita tidak penuhi, akhirnya baru mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka.
mereka tersinggung. Maka dalam Ramadan ini ridallahi fi ridal walidaini, ridanya Allah terhadap seorang anak dalam kehidupan tergantung ridha kedua orang tua. Maka sungguh kadang-kadang kita ini padahal hidupnya sudah bagus, rumah yang bagus, sudah punya kendaraan, alasan karena sibuk orang tuanya dititipkan di panti jompo. Masya Allah, sekiranya dalam Ramadan ini tidak bersama seorang anak lalu dia titip di pantai, surgamu sudah dipindahkan dan mereka yang akan nikmati. Kenapa kita pikirkan surga yang tidak pernah kita lihat? Allah perlihatkan surga tiap hari sama kita adalah orang tua kita. Walaupun dia sudah udur, buang air di tempat, kincing di tempat, ingatlah di saat kita masih bayi. Mereka melayani kita, Masya Allah. Lalu bayangkan kadang-kadang 1 tahun tidak pernah dia jenguk, tidak pernah ada kabar. Sekarang kan sudah ada HP, sekurang-kurangnya tiap malam mau sahur atau buka puasa nelpon. Ya, ibu-ibu kan sekarang di Ternate, orang tua mau ada di sana di Siri sore, sekurang-kurangnya ditanya bagaimana mak, bagaimana pak, sehat. Ini kadang-kadang lupa karena berpikir ini kola di muka ini. Ya, orang tua dilupakan. Anak yang seperti ini lalu dia tidak minta ridha sampai masuknya Ramadan hingga keluar, kasihan, dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah dalam Ramadan ini masih bersama kedua orang tua. Kalau masih ada satu, tolong dimuliakan mereka. Ya, biar sudah dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Apalagi anak berkata, karena mungkin malu hati sama suaminya, karena mama ini tiap hari sembur dengan pinang di dinding. Hanya terpaksa anak bilang, Pak, kita titip saja orang tua kita ini di panti. Nah, Masya Allah, hari ini apalagi anak walaupun sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, tapi di hadapan anak, di hadapan ibu, aku sarjana ini karena orang tua saya. Aku hidup mata ini karena jerih payah mereka. Maka hari ini sebaliknya aku harus suap mama saya. Ini karena Masya Allah kebanyakan sekarang ini pengalaman setiap Jumat saya berikan bimbingan ke nenek-nenek sana di Himo-Himo. Kadang saya air mata jatuh ketika tanya, nenek, apa anak-anak sudah tiada? Tidak Pak Ustadz, ada, mereka sibuk. Tapi mulai antara hari itu sampai sekarang muka juga tidak pernah lihat. Na'udzubillahi min dalik. Makanya ibu-ibu ikatan keluarga Siri Sori, biar nan jauh, mereka di sana, kita di sini, jangan lupa kontak terus setiap saat. Nanya setiap waktu sore hari mau buka puasa, Pak, mau dibuka dengan apa di situ? Masya Allah. Inilah satu hal, ada keterkaitan tadi, pahala puasanya hilang, baru dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum terlambat kalau masih ada, kalau tidak dijangkau secara langsung dengan telepon, mama mohon ampun, maafkan saya, ridakan saya. Kalau tidak yakin, selama kita berumah tangga pasti bermasalah terus, itu berarti ingat, mungkin kita lupa orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan ini insya Allah ibu-ibu yang masih ada orang tua, tolong muliakan mereka dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, barangkali jawaban itulah yang saya sampaikan. Baik, ya, luar biasa ya, sudah jawaban, demikianlah jawaban dari narasumber kita di kesempatan ini ya. Nanti tetap bertahan di sini, nanti saya akan buka lagi satu sesi untuk bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Ada, Mas. Sekali lagi, ada yang bertanya? Ada. Disimpan dulu ya. Baik, pemirsa Gama TV, kami akan kembali lagi di Taman Kalbu di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.